pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Banjarnegara. Utarik kembali lagi tentunya di Suara Banjarnegara di edisi KPU on the Radio ya. Di edisi kali ini tepatnya di minggu baru, bulan baru, hari baru tentunya ya. Di hari Selasa di tanggal 2 Juni 2026. Dengan narasumber kita Muhammad Syarif Sabto W, Mitra ya, adalah Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara. Mungkin Mitra banyak sekali mendengar ya namanya, apalagi Utari sering baca berita terkait dengan Muhammad Syarif SW gitu kan. Pasti banyak yang mendengar gitu ya. Tapi kalau nggak kenalan kan kurang gitu ya Pak ya. Nah, kita sapa dulu dengan narasumber kita. Halo, selamat pagi Pak Syarif. Selamat pagi Mbak Utari. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Utari ceria sekali nih. Iyalah, soalnya Pak Syarif datang lagi ke sini setelah after 3 bulan kayaknya kita tidak berjumpa. Iya betul. Hari ini kita berjumpa lagi di Suara Banjarnegara dengan tema yang baru nih Pak ya. Nah gimana nih di bulan Juni gini, gimana nih Pak setelah long weekend, long libur gitu? Apa Bapak nggak libur nih? Libur sih, libur tapi ya? nggak long. Iya nggak long Yeah. ya, liburnya ya nggak long banget. Yeah. Yang long ya, aduh sangat enak nih. Kalau pemerintah itu punya namanya program strategis nasional, KPU juga punya yang namanya program strategis nasional, Mbak, sama-sama gitu ya. Yang pertama yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi daftar pemilih yang biasa kita lihat dan kita dengar informasinya atau beritanya pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada itu tetap dilakukan pemutakhiran oleh KPU. Setiap bulan berarti setiap hari gitu ya? Ya, setiap saat kita lakukan, baik secara manual, kemudian secara daring atau online juga, masyarakat juga bisa memberikan kontribusi. Setiap 3 bulan sekali kami melakukan rapat pleno untuk melakukan rekapitulasi dan hasilnya kami publish. Loh terus buat apa sih? Wong nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, ngapain gitu kan ya? Nah ini bagian dari komitmen kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik dalam bentuk data-data yang mutakhir. Ini meliputi ya pemilih yang meninggal dunia, berarti harus kita coret ya kan. Kemudian ada yang sudah 17 tahun nih, ya sudah kita catat. Kemudian yang jelas semuanya ini warga negara Indonesia ya, WNI. Kemudian ada yang pindah masuk dan pindah keluar. Pindah masuk dan pindah keluar artinya masuk menjadi warga negara Banjarnegara dan keluar menjadi warga negara di daerah lain. Secara resmi ya, ada dokumen kependudukannya, jadi KTP, KK atau apa namanya IKD begitu ya. Nah, kemudian data-data yang lainnya termasuk yang di luar negeri, Mbak. Jadi kita juga melakukan pendataan. Terus kadang-kadang biar datanya valid, biar datanya terpercaya, KPU juga melakukan pencocokan dan penelitian yang terbatas atau COKTAS. Jadi ke desa-desa, Mbak. Oke, jadi langsung turun ke lapangan ya Pak ya? Door to door ke rumah warga, walaupun sampling ya, tidak seperti pada semuanya, saat gitu ya. Pemilu kan coklit semuanya gitu kan ya. Lah ini data-data yang misalnya kayak yang meragukan itu, orang ini usianya kok di atas 100 tahun misalnya. Sekarang kan jarang tuh orang usia jarang. 100 tahun ya, makanya berarti dicek benar masih hidup atau enggak gitu ya. Jadi kita ngecek ke lapangan, kulo nuwun dulu ke kantor desa dan kelurahan, kemudian diantar ke alamat yang dituju. Oh, ada yang memang ternyata masih sehat, ada yang sudah meninggal. Hanya memang kadang-kadang data-data seperti ini yang meninggal terutama belum diupdate karena kadang-kadang masyarakat masih sibuk ya, tidak mengurus surat keterangan kematian, apalagi akta kematian. Nah itu yang pertama, Mbak, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian yang paling dekat lagi dengan masyarakat itu pendidikan politik, pendidikan pemilih. KPU itu bekerja sama dengan Kesbangpol, bekerja sama dengan DPRD melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini langsung ke desa-desa untuk Dikpol, pendidikan politik dan demokrasi. Tujuannya apa? Biar masyarakat di desa itu semakin aware, semakin peduli dengan hak politiknya. Jadi urusan politik itu tidak hanya urusan elit-elit yang ada di pusat, yang ada di pemerintahan. Bukan cuma partai gitu ya Pak ya. Masyarakat pun harus tahu politik begitu. Mereka punya hak politik, punya hak memilih gitu kan ya. Nanti 5 tahunan gitu kan. Dan
mereka juga bisa mengontrol orang-orang yang mereka pilih itu selama ini dipantau kerjanya gimana sih gitu kan ya. Nggak cuma milih, tapi habis itu nggak dipantau gitu ya Pak ya. Iya, betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat apa tidak, memperjuangkan kepentingan rakyat apa tidak. Jangan-jangan masyarakat ini hanya sebagai objek saja, hanya sebagai komoditi saja. Lah ini kita mencoba meningkatkan pemahaman demokrasi, politiknya mereka, agar nanti partisipasi pemilih juga tinggi secara kuantitas dan secara kualitas, masyarakat juga bisa memilih pemimpin kemudian wakil rakyat yang betul-betul punya rekam jejak dan program yang baik, Mbak, gitu yang ya. bagus. Misalnya di dapil mana gitu ya, masyarakatnya kenapa memilih ini ya karena memang calon ini bagus, programnya bagus dan terasa begitu. Ini bagi yang evaluasi, bagi yang incumbent. Kalau yang baru-baru ini memang bagus dan sebagainya. Jadi tidak, kami juga terus melakukan edukasi agar ketika memilih itu tidak karena money politik begitu. Kan ini sudah membantu ya, tidak membebani calon atau pasangan calon gitu kan. Biaya politiknya rendah karena masyarakat lebih melihat pada prestasinya apa, rekam jejaknya seperti apa, programnya seperti apa, realistis enggak. Jadi tidak hanya sekedar apa jadi pemilih yang emosional. Wah, ini ganteng, ini cakep, wah ini kaya, ini sebagainya. Tapi bisa kerja enggak gitu loh. Kadang malah untuk rakyat sendiri tuh malah nggak tahu program-program mereka. Yang penting kayak seneng lah ganteng gitu kan. Karena mungkin karena banyak konten-kontennya gitu kan. Ini bagus gitu. Padahal apalagi mereka di era medsos sekarang ya kan produksi konten banyak ya, apalagi di masa-masa kampanye. Kadang-kadang orang lihat di gawainya, lihat di HP-nya dan sebagainya. Wah, terkesima, terpikat, tetapi belum ke substansinya, ke intinya dia itu programnya apa, nanti kira-kira bisa kerja apa tidak, begitu ya. Secara kemampuan, latar belakang dan sebagainya, pendidikan atau hal-hal lain yang kira-kira mendukung enggak nanti kinerjanya dia sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Itu Mbak. Oke, nah ngomongin tadi kan pendidikan pemilu. Nah, pendidikan pemilu sendiri, ya pemilih. Apakah itu berlangsung setiap bulan atau mungkin ada jadwalnya nih Pak? Ya, kalau yang dilaksanakan oleh KPU sendiri, dalam arti memang kegiatan murni dari KPU, memang kami berdasarkan jadwal itu biasanya diperiodisasi triwulan pertama, triwulan kedua, kayak sekarang misalnya. Kami ada kerjasama dengan sekolah-sekolah, dengan kampus dan sebagainya. Ini waktunya menyesuaikan dengan waktunya mereka. Ini mengganggu kegiatan belajar mengajar apa tidak, kapan bisa masuk gitu. Tetapi dalam 1 tahun ini memang kita rancang. Nah, kalau yang rutin banget ini kita sudah jalan 2 bulan ini adalah bekerja sama dengan Kesbangpol, Badan Kesbangpol Banjarnegara, kemudian DPRD. Kegiatannya pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat. Ini hampir di seluruh kecamatan, Mbak. Bersama dengan Kesbangpol ini ada yang di daerah-daerah Banjarnegara wilayah atas. Dari Kalibening, Pandanarum, kemudian Karangkobar, Batur, Pagentan gitu ya, Pejawaran. Kemudian di bawah dari Madukara, Sigalu, Banjar sampai ke Susukan, Kelampok, Mandiraja itu. Rakit, Punggelan bahkan Maladati itu semua dijangkau. Hanya memang ini bertahap ya. Ada yang kemarin itu seminggu 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi menyesuaikan dengan waktunya masyarakat, kira-kira bisanya kapan. Kemudian karena bersama anggota DPRD jadwalnya bisa atau tidak, dan Kesbangpol juga seperti itu. Tapi antusiasme masyarakat bagus Mbak, walaupun kita tidak banyak ya, antara 50 sampai 100 orang yang hadir. Berarti di itu nggak boleh misal semua masyarakat ikut itu Pak ya? Oh enggak, memang ada segmennya. Oke. Misalnya anak-anak muda gitu kan ya, dari organisasi pemudaan, kemudian organisasi kayak Karang Taruna, kemudian ibu-ibu PKK, Dawis, kemudian pengajian, kemudian masyarakat umum juga ada. Nah ini segmen-segmen ini ada perwakilannya. Oke. Jadi yang ada memang khusus anak muda, ada yang campuran, ada yang ibu-ibu pengajian khusus untuk pemilih perempuan begitu ya.
ada yang campuran petani, pedagang semuanya, peternak begitu ya. Nah, harapannya mereka ini nanti menjadi semacam Tuktular penyambung gitu ya. lidah, agen gitu ya, menyampaikan ke tuktular, loh ini kumpul-kumpul apa sih, ngomongna apa gitu loh, ora pemilu Kak, ngomongna politik, ngomongna ini tuh dan sebagainya. Karena hakikatnya bahwa harga BBM naik atau tidak, kemudian harga Lombok naik atau tidak gitu ya, itu semua berkaitan, ada kebijakan. Nah, kebijakan di sana itu yang menggodok kan antara pemerintah eksekutif dan legislatif, yang mana itu adalah produk dari proses politik. Jadi masyarakat harus paham nih, yang membuat, yang menyusun mereka-mereka yang merupakan hasil dari produk politik, dan kebijakan ini ada pembahasan di sana, ada kepentingan mana nih yang harus didahulukan, mau membangun jalan yang rusak dulu atau bikin gedung atau bikin apa. Nah, kalau masyarakat tahu, loh jangan bangun itu dulu, mereka bisa menyampaikan aspirasinya lewat anggota dewan atau berjenjang lewat kepala desa, kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. Jadi proses-proses seperti ini mereka paham. Jebule mbiyen nyoblos kuwe nggo kaya kiye. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak.